Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Saya selalu mendoakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan pencerahan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah memberikan komentar di channel ini. Apalagi buat Anda yang sering membagikan video-video cahaya kehidupan ke banyak orang, ke teman-teman Anda, ke Facebook Anda, ke WA Anda, dan sebagainya. Ketika Anda membagi kebaikan, membagi video cahaya kehidupan, Anda sedang menyebarkan cahaya kepada banyak orang, menyebarkan petunjuk kepada banyak orang. Dan pasti itu bernilai kebaikan. Tentu kembali kepada diri Anda lagi. Kembalinya pasti berupa kebaikan juga. Saya selalu membuat video-video yang mungkin membuat Anda sedikit kacau pikirannya, membuat Anda sedikit kaget, dan memang itu tujuan saya, membuat Anda sadar. Saya hari ini tadi, hari Senin, ada telepon dari seorang bapak dari Sulawesi Barat. Dia cerita bahwa saya habis membaca buku 10 Keajaiban Pikiran Musulman. Saya rasanya seperti ditampar setelah membaca buku ini. Terus saya tanya, kenapa Pak? Dia bilang bahwa ternyata selama ini saya salah dalam memahami diri saya. Saya sering ngeluh, saya sering pergi ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar, sering minta air, sering minta didoakan, sering minta jimat dan sebagainya. Setelah membaca buku 10 Keajaiban Pikiran, rasanya saya kayak orang bodoh gitu. Saya merasa ditampar. Saya membaca buku itu pelan-pelan, habis 2 minggu baru saya selesai membaca, dan membuat saya berpikir ulang bahwa semua ternyata hasil dari pikiran manusia sendiri. Ternyata harusnya kita berpikir, harusnya kita punya kebebasan untuk berpikir. Nah, terus saya bilang, ya itu Bapak sudah bagus, berarti Bapak sudah mau menerima pemahaman yang ada di buku itu. Saya bilang, nggak semua orang loh Pak mau menerima, karena kadang kekeh dengan pemahamannya dan mengatakan justru buku 10 Keajaiban yang salah. Bapak ini menjawab lagi, enggak Mas, buku ini benar. Apa yang Mas Iman tulis, apa yang Mas Iman sampaikan sepenuhnya benar. Saya sudah melewati fase itu dan saya tahu bahwa itu nggak ada gunanya sebetulnya. Ketika kita minta didoakan, pergi ke orang pintar dan sebagainya, ujung-ujungnya kembali kepada saya sendiri, kata Bapak itu. Nah, kebebasan untuk berpikir, ini yang ingin saya bahas di malam ini, hari Senin di mana tadi saya mengerjakan beberapa kerjaan di kantor, harus mengecek vendor-vendor, mengecek antena, mengecek jaringan, ya apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Karena selain saya ada di dosen, selain saya buat MC, buat bisnis, juga ada di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, salah satu BUMN juga. Artinya apa? Saya membagi diri saya untuk ada di banyak aktivitas. Hari ini tanggal 16 Agustus 2021, malam untuk merenung tentang makna kemerdekaan. Malam untuk menyadari apa makna kemerdekaan sesungguhnya. Di blog saya baru selesai nulis tentang makna kemerdekaan. Anda bisa baca. Kalau audio ini mungkin munculnya tidak di tanggal 16 ini, tapi mungkin seminggu berikutnya gitu ya, karena memang banyak audio yang harus dibuat dan harus diatur kapan keluarnya. Nah, berpikir itu adalah kemerdekaan manusia sesungguhnya. Kenapa? Ketika berpikir itu dihalangi, berpikir itu dibelenggu, maka itu sama saja manusia sedang dalam penjajahan.
Penjajahan yang sesungguhnya adalah penjajahan ketika Anda tidak punya keberanian untuk berpikir, tidak punya kebebasan untuk berpikir. Tapi celakanya di masa kemerdekaan ini, justru penjajahan itu dibuat oleh diri Anda sendiri. Belenggu itu Anda buat sendiri. Ketakutan berpikir Anda buat sendiri. Batasan-batasan dalam diri Anda buat sendiri. Saya bertemu banyak orang, beda-beda orang setiap hari di kelas AMC online, di kelas AMC reguler dulu sebelum pandemi. Dan di situ banyak orang sadar bahwa ketakutan-ketakutannya, belenggu penjajahannya, batasan-batasan tentang impiannya dibuat sendiri. Nah, kalau Anda mengaku sudah merdeka, kalau Anda sudah mengaku sebagai bangsa yang merdeka, harusnya Anda juga berani untuk menggunakan pikiran Anda sendiri. Jangan buru-buru mengatakan negara membatasi, orang lain membatasi. Jangan bilang seperti dulu, apalagi mengatakan Tuhan yang membatasi. Tidak. Sesungguhnya batasan-batasan yang muncul ketika Anda takut bermimpi, takut punya impian besar, Anda takut untuk bergerak, itu batasannya ada di dalam Anda sendiri, dan Anda yang menciptakannya. Dikit-dikit takut, mau belajar takut, mau bertemu seorang takut, mau suka dengan pasangan yang lebih kaya takut, mau masuk sekolah yang lebih mahal takut. Nah, ketakutan itu yang menjajah diri kita, menjajah diri Anda. Dan bukankah itu dibuat sendiri? Nah, coba deh Anda renungkan di malam ini, sadari bahwa kita semua, termasuk Anda, adalah manusia-manusia yang merdeka. Anda di luar sana bebas mau ngapain aja. Anda sekarang coba, Anda mau minum air bebas, Anda mau pakai baju apa juga bebas, Anda mau bergerak kemanapun juga bebas, Anda mau mendengarkan suara saya ini sambil tiduran bebas, sambil berdiri juga bebas. Artinya apa? Manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan oleh Tuhan, manusia yang merdeka. Sehingga memang salah ketika ada bangsa lain menjajah bangsa tertentu atau membatasi kebebasan bangsa tertentu. Karena manusia sudah ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas. Dan kebebasan yang utama adalah kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam membuat impian, kebebasan dalam punya keinginan. Sadari ini, kalau Anda masih terbelenggu, Anda masih terbatasi, Anda masih penuh dengan doktrin yang menghambat, dengan banyak pemahaman yang salah, berarti Anda masih belum merdeka. Anda masih dalam rantai penjajahan yang Anda buat sendiri. Sekarang Anda bebaskan kepala Anda buang rantai belenggu di diri Anda, dan jadilah manusia yang merdeka, manusia yang bebas, bebas untuk menciptakan kebaikan di hidupnya, bebas untuk berbuat yang baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Manusia adalah makhluk yang merdeka. Merdekalah dengan bertanggung jawab, merdekalah untuk berbuat baik, berbuat yang menyenangkan, dan berbuat yang mengkayakan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.